dengan judul optimalisasi komunikasi radio petugas pemadam kebakaran dengan interkoneksi internet. Siap Mas Joko? Siap. Monggo dan tempat dipersilahkan. Waktunya cukupnya. Monggo. Selamat pagi, mohon izin Komandan Senior. Saya Andi Kujarniko, NIP 198000524 2024 211004 dengan formasi pemadam kebakaran pemula. Mohon izin Komandan Senior, saya akan mempresentasikan dari optimalisasi komunikasi radio petugas pemadam kebakaran dengan interkoneksi internet. Untuk latar belakang berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021, tugas pokok dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sebagai instansi teknis bidang penanggulangan kebakaran memiliki mandat penting dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya kebakaran serta memberikan edukasi preventif yang dapat meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, khususnya optimalisasi percepatan informasi dan koordinasi dalam hal radio komunikasi dalam berbagai kegiatan. Salah satu fungsi dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan bahaya kebakaran. Fungsi dimaksud dalam skala internal. Dengan adanya optimalisasi penggunaan radio komunikasi petugas pemadam kebakaran, diharapkan petugas pemadam kebakaran memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan koordinasi secara tepat dan cepat saat terjadi keadaan darurat, sehingga dapat mengurangi kerugian harta benda bahkan menyelamatkan nyawa. Komunikasi merupakan kunci utama dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran, khususnya dalam situasi darurat yang memerlukan koordinasi cepat dan akurat. Alat komunikasi radio walkie-talkie selama ini menjadi andalan, namun memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan kualitasinya, terutama di area padat atau wilayah yang terhalang secara geografis. Seiring perkembangan teknologi interkoneksi radio dengan jaringan internet, radio POC ataupun push to talk over seluler adalah sistem komunikasi radio yang memanfaatkan jaringan seluler untuk kemungkinan komunikasi instan dan real time. Teknologi ini menggabungkan fitur push to talk dari radio dua arah tradisional dengan jaringan seluler untuk jangkauan yang lebih luas dan terintegrasi yang lebih mudah dengan sistem komunikasi lain. Untuk itu dipandang perlu mengangkat isu tersebut dalam laporan orientasi dalam judul optimalisasi alat komunikasi radio petugas pemadam kebakaran dengan interkoneksi internet. Memungkinkan perluasan jangkauan komunikasi, dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan komunikasi dan koordinasi penggunaan radio komunikasi oleh petugas pemadam kebakaran. Oleh karena itu, peran radio komunikasi seperti ini perlu terus dikembangkan dan dijadikan bagian integral dari strategi pencegahan kebakaran serta keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Maksud dan tujuan: peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika serta menjalankan tugas teknis yang ada dalam instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Tujuan dalam pengenalan nilai dan
Pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan secara teknis meningkatkan efektivitas komunikasi antar petugas melalui interkoneksi jaringan seluler dan internet, memperluas jangkauan radio pengguna di berbagai lokasi, bahkan di luar jangkauan radio dua arah tradisional melalui jaringan seluler dan internet, menyederhanakan koordinasi lintas pos atau wilayah kerja, menyiapkan petugas dalam adaptasi teknologi komunikasi terbaru. Waktu dan tempat. Agenda 1 tanggal 16 Mei 2025 pukul 7.30 WIB sampai 11.30 WIB menghadiri pembukaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja di Balai Tawangarum, Komplek Balai Kota. Agenda 2 tanggal 17 sampai 28 Mei 2025 melaksanakan MOOC dan presensi harian di Solo Oasis. Agenda 3 tanggal agenda 3 tanggal 3 Juni 2025 pukul 13 sampai pukul 16 melaksanakan evaluasi akademik LMS Solo Oasis. Agenda 4 tanggal 4 sampai 18 Juni 2025 kegiatan orientasi tempat kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Agenda 5 tanggal 10 Juni 2025 koordinasi dan konsultasi laporan bab 1 sampai bab 3 dari mentor di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Agenda 6 tanggal 16 Juni 2025 koordinasi dan konsultasi laporan bab 1 sampai bab 5 dari mentor di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Agenda 7 tanggal 18 Juni 2025 koordinasi dan konsultasi PowerPoint dari mentor di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Agenda ke-8 tanggal 19 Juni seminar hasil laporan. Tempat pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dilaksanakan seluruhnya di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah mengesahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 dalam RPJMD sebagaimana dimaksud di atas. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021 sampai 2026 yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit dan kreatif, sejahtera. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi, misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan sosial dan inklusif, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai dan etika organisasi. 1. Profil. Dinas Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. 2. Visi. Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam mendukung visi dari pemerintah Kota Surakarta adalah terciptanya rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta dari bahaya kebakaran dan kondisi membahayakan manusia. 3. Misi. Dinas Pemadam Kebakaran memiliki kontribusi terhadap pencapaian misi ke-7, yaitu mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormatkan, peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan meningkatkan edukasi tentang keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan masyarakat tangguh. Pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana. Untuk mewujudkan misi ke-7, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki misi sebagai berikut. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi terkait di bidang kebakaran dan penyelamatan. 4. Tujuan utama mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Tujuan khusus: 1. Mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK ataupun wilayah manajemen kebakaran. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Tugas pokok dan fungsi PPPK Pemadam Kebakaran Pemula berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi ataupun PAN-RB nomor 17 tahun 2023. Tugas pokok jabatan fungsional pemadam kebakaran secara umum termasuk tingkat pemula adalah melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan rehabilitasi pasca kejadian kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana dan hasil kerja PPPK berkaitan dengan optimalisasi alat komunikasi radio petugas pemadam kebakaran dengan interkoneksi internet di Dinas Pemadam Kota Surakarta diperoleh identifikasi isu sebagai berikut. Kurangnya penggunaan alat radio komunikasi bagi petugas pemadam kebakaran, belum meratanya radio komunikasi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran, keterbatasan area jangkauan antar ulang yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penggunaan radio komunikasi bagi petugas pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan personel di lapangan,
rendahnya penggunaan radio komunikasi dalam kegiatan perencanaan anggaran dan kegiatan tahunan, perlunya edukasi pelatihan dalam penggunaan radio komunikasi, kurangnya data dan pemetaan lokasi area yang tidak terjangkau radio pancar ulang pada daerah rawan kebakaran. Penggunaan nama panggilan dalam radio komunikasi perlu adanya call sign atau nama panggilan pada setiap petugas pemadam kebakaran. Keterbatasan anggaran untuk pembelian radio komunikasi walkie-talkie. Dengan menggunakan alat komunikasi handphone yang sudah terintegrasi dengan aplikasi radio komunikasi diharapkan dapat meng-cover seluruh area yang semula tidak bisa dijangkau dengan adanya interkoneksi internet. Maka komunikasi menjadi tanpa jarak dan tanpa batas selama ada akses internet. Sistem komunikasi radio, komunikasi operasi, strategi pada level perwira operasi, taktik pada level perwira sektor, TOS pada level operasional. Elemen standar sistem komunikasi, SOP, standar operasional prosedur, pelatihan komunikasi, manajemen organisasi, pelatihan peralatan pendukung, channel komunikasi, bahasa teks, standar teknik komunikasi. Etika dalam berkomunikasi radio adalah memonitor terlebih dahulu, memperhatikan siapa yang sedang berkomunikasi, memperhatikan apa yang sedang dikomunikasi, penting dan tidaknya, masuk pada spasi ataupun interval dengan menyebutkan call sign. Apabila ingin berkomunikasi, langsung memanggil menyebutkan nama panggilan yang dipanggil. Tidak perlu tergesa-gesa, komunikasi dengan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti. Penyampaian berita singkat, padat, dan jelas. Mohon izin komandan senior, ini adalah video komandan. Jadi aplikasi yang video. Jadi peralatan HT bisa komunikasi dengan HP komandan. HTR ya. Izin komandan, jadi presentasi pada seminar baru melaksanakan uji coba perangkat untuk audio 8482 bagaimana komandan? Sebetulnya meneliti komandan video tadi cara dari Tutorialnya. instalasinya, instalasi terus video radio yang ini ketika teman-teman melaksanakan kegiatan pemadaman kita bisa langsung koneksi. Kebetulan ada yang di luar kota bisa. Aku mau kan gawe flash disk tak? Nah ini mohon izin komandan video dari teman-teman. Kebetulan kita kemarin sudah trial dengan repeater Damkar Jakarta dan jadi menggunakan device HP. Device HP. Kebetulan dari bulan November sampai kemarin peleton B sudah menggunakan, mohon izin komandan, sudah menggunakan, sudah bisa komunikasi. Berarti kalau komunikasi dengan DKI kita harus tahu channelnya DKI dulu ya? Iya, tapi sekarang sudah saya okan dan karena kita fokus ke yang Surakarta aja. Okan aja. Jadi device-nya seperti ini komandan. Nah ini perangkat device-nya komandan. Jadi izin ini tadi HP, ini interface gateway-nya yang terhubung dengan internet, nanti di interkoneksi dengan PC ataupun dengan laptop. Terus ada beberapa HT, tetap pakai HT komandan, karena komunikasi utama kan HT analog. Jadi bisa dua arah. Nah, bisa juga diterapkan ke yang WLAN yang kecil-kecil kan. Yang WLAN punya banyak beton, nanti terkoneksi dengan yang di repeater. Berarti
aplikasi atau inovasi yang jenengan buat ini harus memiliki perangkat tersebut? Atau langsung single bisa nggak? Device Terus bisa. download di Play Store gitu? Sudah tersedia komandan. Oh, berarti ini hanya untuk apa ini? Kok harus pakai peralatan perlengkapan seperti ini? Jadi mohon izin komandan, ketika tidak punya HT analog, kita menggunakan device-nya HP masing-masing personil komandan. Dengan di Play Store akan ada akses internet, kita bisa memasukkan ID, parameter yang telah ditentukan, kita bisa connect. Itu untuk maksudnya Pak Enter tadi kan mungkin kayak apa repeaternya, Ya, hidupnya ini akan sebagai repeater atau harus di selamanya masih di jenengan repeaternya. Nah, apakah nanti patut juga akan pengadaan peralatan repeaternya untuk memudahkan kita sebagai apa ya pusatnya? Karena ID-nya kan ya mereka masih Mas Miko. Kayak apakah nanti juga bisa di alat ini disediakan di Indo ya. Oke. Jadi mohon izin komandan, device ini adalah device kecil dengan PC ataupun dengan HP itu dimanapun tempatnya bisa komandan. Di kantor, di Berarti nggak perlu peralatan perlengkapan ini. tetap ada komandan. Harus Ada karena untuk menyatukan dua alam ibaratnya komandan, menyatukan dua alam menjadi satu, tetap harus ada interface ini gateway. Nah, ini bisa hidup dengan power kecil cuma 5 volt. 5 volt dan itu pun akses internetnya ya yang stabil paling ya punya Telkomsel ataupun punya Indo. Dulu bisa buat lokalan dalam arti Nggak usah pakai nggak usah repeater, nggak usah kita punya programnya di Play Store, Mas Awas punya, kita sambungkan dua untuk HT. Bisa komandan, jadi itu bisa nanti di off kan dari mode repeaternya kan ada komandan di sini. Mohon izin lanjut ke PowerPoint ya komandan. Jadi secara apa interkoneksi radio itu jadi seperti ini komandan. Ketika ada gateway-nya hidup, terus linknya usernya tadi yang repeater itu kita off kan, kita bisa komunikasi antara HP dengan HP tidak nyambung ke tidak nyambung ke HP. Berarti dengan dua alam tetap dengan alat interkoneksi tadi. Interkoneksi kalau di ID-nya RPU-nya off, ya kita bisa ibaratnya rasa-rasan komandan. Nggak bisa dengar ke teman-teman yang dijaga. Tapi ketika nanti RPU ID RPU-nya hidup, kita nggak bisa rasa-rasan, pasti dengar semua. Gitu. Jadi ada izin, itu ya. Ya, jadi izin komandan di ID-nya itu nanti ada nama-namanya. Nama-nama user yang sudah teridentifikasi, kita bisa Milih. bisa milih. Ibaratnya apa ya? Privat. Bikin privat. Jadi mohon izin komandan, ini adalah skema diagramnya. Radio konvensional bisa menghubungkan ke HP dengan adanya radio link atau gateway yang alatnya kecil tadi. Mohon izin komandan, lanjut komandan. Satu menit lagi ya. Jadi ini sandi komunikasi udara punya damkar dan kebetulan punya dari nasional juga sudah menjadi sama nih. Sudah disepakati bersama. Call sign-nya Garuda adalah presiden, suara wakil presiden, Jateng 1 adalah gubernur, Solo 1 adalah Kapolres. Wali kota. Nanti ada lagi komandan. Terus kode 11 1465 81 86 ini adalah kode dari kode
dari instansi keamanan, termasuk kita punya keamanan ketertiban, maksudnya ya kode 11. Sebetulnya kode ini banyak sekali komandan, tapi yang masih digunakan di damkar adalah kode 11, hubungi lewat telepon, 14 hubungi lewat HT, 86 mudah dimengerti, 65 kejadian kebakaran. Ini adalah sandi yang dari teman-teman lazim digunakan. Kalau nanti dibapakkan lupa semua, TKK, istirahat, pendinginan, gajah merah, unit mobil, ganti kulit. Terus lanjut lagi komandan, ini adalah dari sandi yang dari Kesbangpol 5. Kebetulan Kesbangpol 5 punya suatu sandi yang waktu dulu disantet komandan. Dan dari damkar kan dengan Yuda Brahma ya. Yuda Utama adalah wali kota, Yuda Brahma wakil wali kota, Yuda Jaya sekretaris daerah, Yuda 1 itu adalah kepala dinas pemadam, Yuda 2 bapak sekretaris damkar, Brahma 1 kepala bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran, Brahma 2 kepala seksi pencegahan pengendalian, Brahma 3 kepala seksi sarana prasarana, Jaya 1 kepala bidang infeksi, Jaya 2 kepala seksi pemberdayaan, Jaya 3 kepala seksi. Lah itu nanti menjadi sub-subnya ketika dari bidang-bidang ataupun dari seksi kepala seksi mempunyai staf. Dan jadi nanti di breakdown, misalnya dari Brahma 3 seksi sarana prasarana, di situ ada Pak Sarwanto, ada Pak Sandimen, ada Mas Pur. Itu nanti Brahma 3 1 turun ke bawah, dan karena Brahma 3 itu adalah kepala seksi sarana dan prasarana. Nanti Brahma 3.1 berarti 1 urutan dari gudang itu siapa aja, dan nanti secara berikutnya ada dengan angka. Lanjut ke, nah ini komandan, ini mohon izin komandan, ini adalah sandi-sandi dari teman-teman pasukan komandan. Aris Yulianto kalsingnya Alpha ya, karena dia posisi dari komandan Plaston. Terus M Fatah Yasin Rescue Alpha. Kenapa di abjadnya pakai alfabet luar bukan alfabet kota? Nah itu karena alfabet internasional itu mudah dimengerti daripada alfabet bahasa Indonesia kota. Misalnya Bandung, terus Bogor kan tidak familiar ya. Berarti kalau Alpha, Bravo, Charlie, Delta itu sudah ini. Nah ini anggota Wawan Setiawan adalah berarti Alpha 11. Dia mencerminkan berarti apa? Dia anggota Alpha dari Regu 1 posisi 1. Iya. Dan Dru. Terus Eka Buana Alpha 1 2 berarti apa? Dia anggota Alpha 1 nomor urut 2 secara dari urutan hierarkinya pasukan kan sudah ada kemarin. Lanjut yang berikutnya ke Bravo, Regu Peleton Bravo ya, demikian komandan. Jadi komandan peleton tetap menggunakan Bravo. Dan seterusnya sampai Regu Delta. Dan waktunya kurang 1 menit ya, Pak. Jadi kesimpulan komandan mohon izin berdasarkan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa upaya preventif terhadap optimalisasi alat komunikasi radio pemadam kebakaran dengan interkoneksi internet merupakan kebutuhan yang sangat mendesak komandan. Sebagai bagian dari petugas pemadam kebakaran yang memiliki karakteristik yang visi dalam melaksanakan koordinasi penanganan kebakaran. Saran komandan penguatan kapasitas SDM dan fasilitator edukasi alat komunikasi radio petugas komunikasi, peningkatan kolaborasi lintas sektoral. Sementara itu komandan izin, terima kasih saran masukan, mohon petunjuk arahan. Terima kasih Mas Viko untuk paparannya. Waktunya monggo untuk Pak Sek. Ada pertanyaan, saran, masukan untuk seminar dari saudara Andi Pusjatmiko. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Susman, Kepala Bidang Penyelamatan
Thomas sebagai moderator, dan khusus untuk Mas Andi Kusjatmiko. Siap. Ini suatu terobosan yang sebenarnya baru tapi lama, tapi dikembangkan. Nah, cuma saya memberi catatan saja untuk yang di paparan yang di waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu yang tempat pelaksanaan orientasi. Nah, ini kesannya kan tidak menunjukkan PPK pemadam kebakaran, kesannya ini PPK sekota Surakarta, tempatnya di pemadam seluruhnya. Nah, tapi seluruhnya, jadi nanti kita bisa pertegas ini PPK yang dari Damkar ya. Kalau baca ini kan berarti PPK sekota Surakarta itu. Jadi itu pertama itu aja. Jadi nanti ada tanda apa ya, penambah gitu. Kemudian inovasi dan terobosan ini memang bagus karena satu, untuk mengantisipasi kalau menggunakan radio komunikasi manual yang biasa standar yang digunakan itu biasanya ada jam, kemudian ada bahasa komunikasi yang kadang ternyata kucung-kucung jadi yang ditarik selangi lah. Jadi ini bingung sih melakukan sopo, kita nggak tahu apakah kepala dunia atau anggotanya. Jadi nanti dengan tadi yang panjangan sampaikan, ini bisa menjadikan bahwa komunikasi itu penting seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dengan teknik komunikasi yang berbasis internet, interkoneksi yang ini bagus, jadi kedepannya mungkin nanti bisa dengan tambahkan sehingga RPU itu bisa melakukan take down untuk ternyata orang yang bisa menerobos, jadi tidak mengganggu. Itu yang pertama. Kemudian ini bisa menjadikan semacam depannya semoga menjadi kesejahteraan. Nanti Pak Usman bisa memikirkan bahwa ternyata Damkar bisa minta anggaran untuk anggaran komunikasi, karena ini komunikasi itu tugas, bukan nanti digunakan yang lain. Jadi bagaimana, apakah nanti dengan bentuk kerjasama dengan lembaga jasa yang lain. Demikian dari saya, itu aja untuk penyampaian bagus, dan ini saya pikir mungkin satu-satunya, karena juga Mas Miko memiliki sertifikasi untuk radio komunikasi, jadi menguasai materinya. Jadi kalau mau diserang bagaimanapun Mas Miko akan bisa menjawab. Jadi saya bagus itu, jadi panjenengan maju dengan rasa percaya diri. Iya, terima kasih Komandan. Ya, mungkin untuk saran masukan dari Bapak Mentor, Bapak Usman. Oke, moderator. Ini saking asiknya ya sama moderator lupa waktu ini. Oke. Ini kayaknya kan kalau melihat trennya HLTEGO ini kurang fair, kayaknya tergerus dengan komunikasi komando dari HT ke WA Group ya, sehingga ini perlu adanya sebuah kemudahan-kemudahan, inovasi-inovasi di dalam media HLTEGO kan gitu. Nah, ini dengan adanya aplikasi di Android, ini apa Android aja atau bisa iPhone apa? Untuk aplikasi kita menggunakan Mumble Komandan. Kebetulan yang banyak digunakan adalah Android serinya. Tapi untuk iOS, untuk iPhone juga ada. Bisa. Cuma kita servernya belum di-up-kan yang di Android, lagi di iPhone, karena nyuwun sewu teman-teman banyak yang menggunakan Android, jadi kapasitas bandwidth-nya kita 80% ke Android Komandan. Terus yang kedua,
ketika kita sudah mendownload aplikasi tersebut dan sudah kita setting ke Hello-Tenggo-nya Damkar, ketika HP kita itu bukan lagi posisi lah, terus ketika ada komunikasi dari luar, apakah ada notif atau keluar suara di HP kita pada saat? Jadi komandan izin, ketika HP kita pada mode silent, otomatis kan mode silent semua notifikasi off semua, tidak keluar suara apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita meng-on hidupkan dari aplikasi tersebut, kita bisa membuka tab yang baru. Misalnya kita membaca WA ataupun main YouTube ataupun main game, kita masih bisa menggunakan memonitor, men-standby-kan di situ. Jadi tidak harus ketika aplikasinya itu hidup kita cuma on di situ, enggak. Jadi kita bisa nyantai, bisa. Ya, ketika ada frekuensi kita bunyi ataupun kita ada komunikasi, kita bisa langsung join. Asalkan kita jangan logout loh komandan. Cuma resikonya boros di baterai saja ya. Kalau boros baterai ataupun data itu normatif komandan. Kalau data nyuruh sewu kita hanya di situ, sama voice note malah mahalan voice note komandan. Ibaratnya nyuruh sewu 1 giga itu komunikasi bisa sampai 3 bulan komandan. Untuk menghidupkan dari servernya itu. Jadi berapa cuma KB berapa? Apalagi kita ada internet wifi, ada paketan data, nyuwun sewu itu udah cukup sekali teman-teman. Wah, TikTok cepat banget. Plus, nah itu TikTok bisa enggak sebanyak itu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Miko. Ini merupakan sebuah apa yang disampaikan Pak Sek tadi, sebenarnya ini lama namun banyak pembaruan-pembaruan sehingga lebih menarik dan bisa dikembangkan di Damkar Solo, karena memang Hello-Tenggo kita kurang begitu maksimal yang konvensional karena beberapa faktor ya, mungkin maintenance maupun repeater kita yang berjarak di lokalan, tidak sampai ke candi cetok, kurang cetok akhirnya itu. Dan itu mohon izin komandan, mohon izin. Ketika jenengan di Arab Saudi mungkin bisa waktu umroh ataupun Pak Sek ke Amerika, itu bisa langsung interkoneksi dengan HP. Jadi tanpa batas, tanpa jarak, tanpa dimensi. Tapi ini tambah baik, juga bisa tambah buruk ini Mas. Dalam arti, andai kan Ria saya tugaskan, posisinya dia nggak di sana kan gitu ya kan. Yeah. Posisi dia di Lombok lagi liburan, padahal kena SP di Pang RI 2 kan gitu. Wah di Lombok, ya komandan ini saya di posisi RI 2 kan gitu. Karena dia bisa memonitor. Ya siap. Tergantung urusan makanya ini teknologi itu bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat, lebih baik, namun juga bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum kita. Ini harapannya Mas Diko setelah orientasi ini tidak hanya selesai di sini aja, jadi harapannya alat komunikasi bisa dikembangkan dan bisa meminimalkan oknum-oknum yang menyalahgunakan daripada sistem komunikasi yang dikembangkan Mas Diko. Mungkin itu, Dr. Nur. Terima kasih untuk Bapak Eko dan Senator. Mungkin saya izin bertanya Mas Eko, moderator tanya juga boleh. Yang saya bingung gini, selama pemakaian, selama monitor kan? Enggak, selama pemakaian di lapangan, khususnya waktu ada pemakaman evakuasi, kalau kita menggunakan HP, membawanya kurang fleksibel. Apakah ada alat atau itu NV-nya? Jadi apakah dengan tanjakan kecil gitu kita bisa menggunakan itu? Ada apakah sesuai dengan headsetnya yang bawaannya HP itu bisa digunakan atau enggak? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah di bangunan gedung biasanya di lift ataupun di
tempat parkir biasanya bangunan yang ada daknya apakah berarti tergantung dari kekuatan internetnya ya semua. Nah, itu monggo nanti mendapatkan kajian jenengan untuk fleksibilitas penggunaan HT. Mungkin HT dengan yang di bawah dia tembus ya, di bawah tanah tembus. Monggo nanti di survei aja bisa bangunan yang basement itu bisa enggak. Nah, monggo nanti untuk melengkapi di materi ini sampai aja kelemahannya apa dan kelebihannya apa, dan alat tadi mohon bisa juga dengan yang free-nya. Saya nyatakan dengan banyak dia seperti 65 atau lain dengan yang ada di bawah di sumur atau gimana, saya bisa menggunakan alat headsetnya. Atau langsung bisa dijelaskan. Mungkin langsung dijawab. Jadi mohon izin Komandan Senior, jadi penggunaan aplikasi ini itu adalah tetap konvensional yang di lapangan menggunakan radio, tetap menggunakan radio analog kan, karena ketika di kejadian nanti HP lagu tetap menggunakan HT analog. Nah, kenapa sih ada device di HP itu bagi teman-teman ataupun bagi struktural ataupun yang tergabung di aplikasi itu bisa monitor. Tetap yang di lapangan tetap faktornya tetap menggunakan HT analog Komandan. Jadi mohon izin, mungkin kalau teman-teman pas kerja nyemprot do ngenteng-ngenteng HP lagu, ya tetap lagu. Ataupun hanya mungkin kan banyak pengendali menggunakan headset dan juga Bluetooth, otomatis kan tidak ada Bluetoothnya. Biasanya device-nya masing-masing sudah ada Bluetoothnya, sudah ada handphone-nya. Tetap yang di lapangan tetap menggunakan konvensional radio analog. Jadi kalau kebakaran biasa nih kan jaringan di basement yang tadi basement itu kan pasti terhalang sinyal. Basement tetap ujung tombaknya komunikasi ya di radio konvensional tetap, dan itu kan pasti menggunakan PTP point to point, tidak menggunakan repeater karena basement nggak sampai, kecuali radio satelit. Terima kasih Mas Viko. Jadi secara fungsi memang ini baik untuk monitoring yang dimaksudkan untuk monitoring. Jadi terima kasih Viko untuk materi seminarnya saat ini. Saya sudah tutup. Mungkin ada yang bertanya lagi ya Mas Viko, kalau nggak ada ya monggo pasek. Jadi bisa pakai handphone ya Mas? Handphone ataupun pakai Bluetooth ya. Karena saya sama Mas Kotak kan sering kalah Polda. Jadi nanti kalau ngawal tuh pakai headset kan bisa nyanyi hati-hati. Ya siap. Daripada Polda, beneran HP terus ya. Karena sayang istri. Siap, monggo Mas Viko. Mohon izin Komandan Senior, terima kasih waktu dan tempat dari saya atas fasilitas dan difasilitasi untuk melaksanakan presentasi seminar pada orientasi pengenalan tempat dan kerja. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi